dibatasi oleh apapun juga. Dimanapun saudara duduk dan beribadah dengan sikap hati yang baik menghormati kehadiran Tuhan, saya percaya saudara akan menikmati kuasa dari ibadah itu sendiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu sepanjang minggu dari Senin Tuhan kembali kepada minggu ini. Kalau bukan penyertaan-Mu kami nggak mungkin bisa ada, kami nggak mungkin bisa bersuka cita Tuhan. Tapi sukacita kami tahu berasal daripada-Mu, sukacita surga yang tidak bisa diambil oleh siapapun Tuhan. Sebab kekekalan itu milik-Mu ya Tuhan, dan kami mau berikan waktu ini bagi Engkau Tuhan yang telah memberikan kehidupan sukacita dalam hidup kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, mencari hadirat-Mu, mencari kehendak-Mu Tuhan, dan terus bisa berjalan dalam hidup ini. Menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur untuk tiap-tiap keadaan dan musim yang berganti. Percaya Tuhan Engkau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Engkau hadir dan kami rindu kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami alaskan ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini sama-sama. Katakan pada Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan kembali. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari bangkitkan diri Bapak Ibu, dan kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, aku Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu Kau hadir. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. One more time, katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di
Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Sebab Engkau Tuhan Allah Maha Hadir, omnipresent. Ketika puji-pujian dinaikkan, disembah, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan biar semua puji-pujian kami naik bagi-Mu. You are worthy of all. Thank you Jesus. All the saints of angels bow before your throne. All the elders catch their crown before the Lamb of God and sing. Again, one more time. Katakan dari awal. All the saints and angels bow before your throne. All the elders catch their crown before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, you're worthy of it all. Semua sembah Tuhan, you're worthy of it all. For from all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels. All the saints and angels, semua sembah, bow before your throne. All the elders catch their crown before the Lamb of God and sing.
you God. Walaupun keadaan mungkin tidak mengenakan, mungkin kegelisahan, kekhawatiran, mungkin kesulitan ada, but we won't stop praising your name. Kami gak akan berhenti memuji nama-Mu ya Tuhan. Semakin tinggi badai kehidupan, we will rise above the storm, oh God. Kami akan melampaui badai itu. Because the strength comes from you, because the joy comes from you, because are you my strength, my salvation. Engkau keselamatan kami, Engkau kekuatan kami. And we praise your name, oh God, for who you are, for you are God. Sebab itu kami datang Tuhan, mencari wajah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Every time, setiap saat kami datang mencari Engkau, kami melihat banyak kekurangan, kelemahan, dosa yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Banyak kali kami jatuh dan mengecewakan hati-Mu. Daging kami bekerja begitu kuat mengalahkan roh kami. Tapi here we are again God. Tapi ini kami Tuhan di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya our soul will be renewed, spirit will be renewed again. You're worthy of it all. Sembah Tuhan. You're worthy of it all, oh Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, one again. You're worthy. Sama-sama nyanyikan Engkau layak. You're worthy. For from you are all things, all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Oh, you deserve the glory. You deserve this glory, oh God. Oh, you deserve this glory. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. He deserve. Dia layak, dia layak, dia layak, dia layak disembah. Dia layak dipuji, dia layak dimuliakan, dipuji, disembah sebagai Tuhan, sebagai Raja. Sahabat kita yang luar biasa namanya Yesus. Haleluya, amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian. Di rumah, di online, di onsite. God bless you. And selamat beribadah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara duduk dan beribadah. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, amen. Mari mau memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amen. Kita mau sama-sama katakan Tuhan telah ubah air menjadi
menjadi anggur, saudara. Dia juga sanggup mengubah ratapmu menjadi tari-tarian. Amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Seperti pujian Hana. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Walau dari awal, haleluya. Tuhanku hebat, amin. Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia menegakkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Amin. Katakan, Engkau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Engkau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Bapak Ibu bisa ikutin apa enggak? Haleluya. Bisa ya? Tuhan telah mengubah air menjadi anggur. Amin. Tuhan sanggup juga mengubah setiap keadaan kesulitan kita. Amin. Saudara yang percaya kalau Dia tolong Hana, Dia tolong kita pada masa lalu, hari ini Tuhan juga sanggup menolong kita. Haleluya. Amin. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan pujian. Ini lagu diambil dari kisah Hana, saudara, kejadian di mana Tuhan memberkati dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita akan dari awal ya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia menegakkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Mari menari bagi Tuhan. Kau Tuhan, Engkau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mari tinggalkan semua, katakan dari awal. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia menegakkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Haleluya. Katakan, Engkau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah
mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidup kita. Haleluya, amin. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah. Ratapku kini jadi tarian indah bagi one more time. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapmu indah menjadi. Haleluya, luar biasa saudara, ini berkati. Silakan duduk. Silakan duduk. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. That is all about ya, mengikuti atau mengiring Tuhan. Sukacitanya luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita akan siap hati untuk doa persembahan. Saya akan undang Ibu, siapa ya yang doa ya? Pastor Pipi. Oke, silakan Pastor. Mari saudara-saudari semua terkasih, kita bersatu. Sebelum kita mulai, firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 9-10, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Buah anggurnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sangat ramah baik terhadap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam perlindungan, di dalam finansial kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menyenangkan di hati Engkau Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Pipi. Saudara sambil memberi, kita akan melihat news yang satu ini. Silakan Pastor Yuli. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara Ongga dan inilah Evatan News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo kaum muda-mudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak untuk mengikuti Youth Ministry Evata yang diadakan setiap 2 minggu pada setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayo ajak semua sahabat kami ya. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Clara Ongga, inilah Evatan News. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa, mari satukan hati. Bapak, firman mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapak, Kau berikan keamanan, ketentraman di negara kami ya Bapak. Jauhkan dari perselisihan, pertengkaran, dan huru-hara ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk negara yang kami tinggali, Australia Bapak. Bapak, kami ini umat-Mu, kami mencari wajah-Mu, kami berbalik dari jalan kami yang tidak benar ya Bapak. Kau ampuni dosa kami ya Bapak, Kau pulihkan negara kami ya Bapak. Bapak, kami mohon Bapak Kau patahkan roh-roh LGBT di negara ini ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Presiden Prabowo sampai ke tingkat RT RW, dari Prime Minister Anthony Albanese sampai ke tingkat local council ya Bapak. Bapak, Kau ingatkan mereka selalu ya Bapak bahwa Kau yang berkuasa di atas mereka ya Bapak. Bapak, Kau berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sebab hati yang takut akan Engkau adalah permulaan dari hikmat-Mu ya Bapak, supaya mereka memiliki hikmat-Mu ketika mengambil keputusan, menjalankan keputusan, supaya keputusan mereka ambil menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk permohonan anak-anak-Mu Bapak di kotak doa Bapak, permohonan anak-anak-Mu, ada yang meminta keturunan, ada yang meminta jodoh, ada yang meminta citizenship, ada yang meminta pekerjaan, dan masih banyak hal-hal yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapak. Bapak, kami percaya Kau akan memberikan terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Firman-Mu mengatakan apa saja yang Kau minta, dan percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Penyelamat kami. Amin. Amin. Thank you Jesus. Thank you Pastor Hadi. Maaf sedikit gangguan, tapi Pastor Hadi sudah selesai dalam doa. Bapak Ibu siapkan hati, kita akan terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tenangkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Thank you Lord. Roh Kudus ambil alih Tuhan ibadah-Mu pada pagi hari ini. Bersama-Mu ya Tuhan, aku dah sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku
tinggi bersamamu, oh ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. Bersamamu selalu kami percaya ada kekuatan untuk melewati setiap badai dalam hidup ini, Tuhan. Semakin tinggi, semakin pulang Kau membawa kami melampaui badai itu. Kekuatan-Mu lah ya Tuhan yang menghidupkan kami. Dan inilah kami Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu kami ada Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Katakan ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Say one more time. Bersamamu ya Tuhan Yesus, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Katakan aku. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk kami bisa ada saat ini karena anugerah-Mu semata-mata. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk bisa beribadah dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu dalam segala hal, jika Tuhan Engkau tidak menghendaki, maka apapun kami rencanakan tidak akan bisa berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa hidup seturut dengan rancangan-Mu. Karena untuk itu kami dipanggil, supaya selama kami masih hidup, nama-Mu, kehendak-Mu terjadi di muka bumi ini. Terima kasih, itulah Engkau harapkan apa yang kami harus kerjakan dalam hidup ini. Berkati urapi kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu akan menuntun kami. Dan firman-Mu juga yang akan membuat kami menjadi orang
lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi ya Bapa. Urapi kami, sehingga firman yang kami dengar bisa mengoreksi kami. Firman yang kami dengar bisa membuat Bapa. Sekali kami sambut firman dengan penuh sukacita, dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbicaralah Bapa, demi nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi saat ini. Nah, kita akan ke depan kita akan lihat lagi, mungkin wifi-nya, internetnya harus kita tambahin lagi atau gimana nih. Tapi nggak apa-apa lah, biasa. Aneh juga di hari Minggu, hari biasa nggak. Ya, shalom semua. Hari ini kita akan berbicara banyak hal sudah. Banyak hal, karena dalam hidup ini saudara yang saya hidup ini banyak hal itu. Apa sih banyak hal itu? Ya, karena hidup ini semua daripada kita anak manusia di muka bumi berlomba-lomba untuk mencari, berlomba-lomba berbuat banyak hal. Karena banyak hal itu juga sehingga kita bisa kehilangan damai sejahtera. Banyak hal itu juga membuat saudara dan saya bangun pagi-pagi, pergi pulang malam. Karena banyak hal itu kita bisa kehilangan akal sehat kita, iman kita, banyak hal saudara. Ya, kita akan belajar lebih banyak lagi ke depan. Saya share buat saudara. Nanti akan Ibu Chen akan membaca buat kita. Nih banyak hal ini saudara. Ada yang dorong uang 2 palet ini. Uang yang merah nih uang apa ya? Uang biru uang apa tuh? 50 sama 100 ya? Mantap. Begitu didorong ada yang nampung pakai. Ada yang siapin topi. Asik juga tuh ya. Didorong ada yang siapin topi nampung. Jadi kaya tapi tidak kaya. Nah, kita bisa melihat dalam perjalanan hidup saudara dan saya, ya seorang pengemis walaupun dia duduk dia mengemis, dia tetap orang yang kaya, dia kaya akan kesehatan. Tapi di samping lagi mungkin seorang konglomerat, dia kaya tapi dia tidak kaya akan kesehatan. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini sudah akan kita belajar, banyak hal karena kaya itu saudara. Ya, kita akan lihat firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai yang ke-21. Ibu Chen bisa baca buat saya. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai yang ke-21. Ya, Pastor. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen.
Jadi kita lihat kembali saudara bahwa dalam kehidupan ini seperti 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita lahir dengan telanjang, kita akan pulang juga dengan telanjang. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, yang dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin, saudara. Jadi kita bisa melihat dalam perjalanan hidup kita, akibat daripada uang, akibat karena mau kaya, cepat kaya, banyak daripada mereka kehilangan akal budi mereka. Maka saudara dengan saudara bisa bunuh-bunuhan, orang tua dengan anak, banyak hal yang terjadi. Sehingga karena uang hubungan bisa menjadi dingin, karena uang segala sesuatu bisa menjadi rusak. Nah, di sini Alkitab mencatat kepada kita bahwa jika kita cepat ingin kaya, kita mau melakukan segala sesuatu cepat-cepat, maka apa yang ada dalam perjalanan hidup saudara dan saya, akal budi kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik lagi. Hati nurani kita tidak akan berfungsi. Dan arti kata bahwa hati kita atau kasih kita akan semakin hari semakin dingin. Karena apa? Karena ingin mau cepat kaya. Jadi istilah kata mungkin orang itu bisa memiliki banyak harta, banyak kekayaan seperti orang muda ini, bisa memiliki banyak hal. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ia memiliki banyak hal, tapi ia tetap tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita punya dua target. Target selama kita masih ada di dunia ini dan target sesudah kita akan berpulang kepada rumah Bapa. Nah, disitulah kita harus menemukan target-target yang ada. Jika target itu tidak memenuhi apa yang diinginkan, maka kita akan disqualified, tidak akan masuk ke dalam hal-hal tertentu yang diinginkan. Amin, saudara. Amin. Jadi kita semua ini mempunyai dua target dalam hidup ini. Target selama kita ada di dunia ini, Alkitab mencatat, dengan telanjang kita datang, maka dengan telanjang pun kita akan pulang. Jadi apa yang ada di dunia ini, itu hanya penitipan sementara yang dipakaikan Tuhan kepada kita untuk kita nikmati sementara saja. Jadi kalau kita kadang-kadang kita bisa melihat, ya sekali makan mungkin sepiring full, paling banyak 2 piring, ya. Kalau makanan enak mungkin 2 piring full. Tetapi hanya dengan makanan yang sepiring 2 piring full harganya nggak seberapa. Tapi kenapa orang bisa serakah sampai mau korupsi, sampai mau membunuh orang karena hanya makanan saja. Nah, ini karena ada sesuatu yang menyimpang dalam perjalanan hidup mereka. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kekayaan bisa mengubah perjalanan hidup kita. Kekayaan bisa mengubah kita. Saudara, puji Tuhan hal-hal yang terjadi kita bisa melihat pada saat krisis moneter tahun yang lalu, kerusuhan Mei yang lalu terjadi, dan juga COVID yang terjadi saat itu. Kita bisa melihat bahwa satu saat memang uang itu, kekayaan itu tidak akan berfungsi. Banyak orang berusaha menjual rumah dengan harga murah, gak laku-laku. Sampai sekarang juga berusaha mau menjual juga. Banyak orang dengan tawaran-tawaran tertentu. Bahkan pada saat COVID mencari tabung oksigen sangat susah, berusaha membayar dengan harga mahal. Tapi tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat benar. Uang kita yang banyak tidak akan bisa membawa atau menyelamatkan kita. Amen. Jadi seorang mengerti dalam perjalanan hidup ini kita masing-masing mempunyai target yang Tuhan kehendaki. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita akan belajar sih apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa sih yang Tuhan mau?
Nasihat dari Tuhan Yesus apa sih yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saya namakan kita harus berjaga-jaga dan waspadalah. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Jadi arti kata dalam hidup ini banyak hal yang terjadi. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Jika kita ada dalam suatu lingkungan yang baru, lingkungan yang asing dalam perjalanan hidup kita, misalnya saudara masuk dalam hutan yang baru, ya mungkin hutan yang ada di Indonesia, saudara mendengarkan banyak ular, banyak binatang buas, atau saudara masuk pada hutan Amazon yang sangat luar biasa, wild liarnya itu. Nah disitulah saudara mengerti akan banyak hal yang terjadi. Bahkan saat saudara mau mencelupkan kaki saudara di sungai, saudara berpikir, oh banyak akan ikan piranha yang banyak, yang akan bisa memakan daging manusia atau daging apapun yang dilepaskan. Begitu cepat mereka memakannya. Ya, kalau kita mengerti akan hal-hal yang demikian, maka kita akan berpikir, pikiran kita akan mulai berpikir bahwa hidup ini penuh dengan banyak tantangan. Hidup ini penuh dengan banyak bahaya di luar sana. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada. Nah saat ini seperti apa yang terjadi pada saat Sydney, Australia mulai berpindah dari musim panas ke musim dingin. Nah saya juga berjaga-jaga. Karena sering kali kejadian. Jadi di mobil saya bungkus tuh jaket. Saya cuma sendiri tapi saya bungkus ada 3 jaket. Saya bungkus pakai cling wrap. Semakin kecil saya bungkus. Jadi saya masukin di mobil, taruh di mobil. Karena biasa kebanyakan kayak gini. Kalau lagi saya udah tahu, oh ini suhunya dingin. Terus kalau saya ngajak nih ibu-ibu jemaat yang pergi, mereka bilang dingin. Mau nggak mau saya buka jaket saya. Iyalah, iya toh. Lagi kalau lagi jalan bilang dingin, masa saya bilang tuh rasain tuh nggak mau jaket. Mau nggak mau saya buka jaket saya kasih. Jadi saya kedinginan. Padahal saya sudah mempersiapkan dengan baik. Saya sudah berjaga-jaga dengan baik. Tapi karena jemaat dingin, apalagi ibu-ibu seumuran mama saya, ya masa saya bilang, orang tua dingin kasihan juga ya. Saya biarin dia begitu saja. Jadi akhirnya saya bungkus tuh jaket-jaket saya yang ada, masukin ke dalam kantong, taruh di bagasi mobil. Jadi kalau dibuka, ini apa, mau bepergian kemana Pak? Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya berjaga-jaga, berwaspada jika lagi jalan. Oh hari ini panas. Sebentar 2 jam kemudian ini udah turun jadi dingin. Jadi kalau mereka teriak dingin, apalagi kalau saya ajak makan, mereka pergi makan es campur, pasti mereka teriak dingin. Jadi saya berjaga-jaga dengan jaket yang ada. Nah begitu pun saudara, pada saat saudara jalan, saudara tahu di daerah ini banyak preman, banyak pencopet, banyak hal tertentu. Saudara pasti berjalan berjaga-jaga. Saudara taruh tas di depan, saudara peluk sehebat mungkin. Amin saudara. Karena saudara mengerti bahwa akan sesuatu yang terjadi dan saudara mendengarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Jadi akhirnya saudara berjaga-jaga dan berwaspada akan hal-hal yang demikian. Nah begitu pun dengan mobil yang ada. Kenapa mobil hanya butuh 4 ban tapi dibikin tambah 1 lagi ban ekstra di mobil itu, ban reserve. Supaya mobil itu waspada dan berjaga-jaga. Jika satu saat bannya bocor, meletus, pecah, maka ada ban reserve yang bisa dipasang dan bisa berjalan dengan baik. Nah di sini kita belajar dari nasihat Tuhan Yesus bahwa hidup kita ini banyak tantangan. Hidup ini banyak hal-hal yang kita hadapi. Karena iblis merupakan musuh terbesar kita. Amin saudara. Ya, iblis itu merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani. Melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Seperti Paulus mengatakan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jadi arti kata saat saudara menjadi orang Kristen, apalagi saudara menjadi orang yang suka berdoa, apalagi saudara menjadi orang yang melayani Tuhan, orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Jadi arti kata dengan demikian saudara sudah punya musuh, yaitu iblis. Seperti dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, dia berpuasa. Setelah berpuasa. Pada saat hal demikian, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat sesuatu dengan iblis. Alkitab tidak mencatat dia datang menonjok iblis, meludahi iblis, menghina-hina iblis, hingga menimbulkan rasa kepahitan iblis, menimbulkan rasa permusuhan. Kalau saudara, kadang-kadang kalau kita ngomong, tanpa kita sadar, kita telah menghina orang. Kita ngomong tanpa kita sadar, kita menyakiti perasaan orang. Jadi akhirnya orang itu tersakiti dengan sendiri, kita menambahkan satu musuh kita. Gak salah kalau satu saat kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada yang datang meludahi muka kita, marah-marah kita. Karena kita menciptakan musuh. Tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus setelah ia keluar, setelah kejadian bagaimana ia memberkati perkawinan yang ada di Kanaan, dan dia keluar, dia pergi dibaptis. Pada saat itu dalam perjalanan belum banyak hal yang ia lakukan. Tetapi kenapa iblis berdiri dan menjadi musuhnya dia? Iblis berusaha untuk mencobai dia, untuk berusaha menjatuhkan dia selama 3 kali. Jadi arti kata pada saudara dan saya, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita panggil Tuhan Yesus, kalau kita panggil Rabi Yesus, kalau kita panggil Guru Yesus, biasa saja. Tapi pada saat kita panggil Tuhan Yesus, disitulah saudara telah menyatakan diri saudara di sisi yang terang. Dengan sendirinya secara otomatis iblis akan menjadi lawan kita. Kita nggak cari musuh, tapi dengan sendirinya ia telah menjadi musuh kita. Jadi iblis akan berusaha dengan banyak-banyak hal dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita ini jatuh dalam segala pencobaan. Kita gagal dalam rancangan Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa pencobaan itu adalah bagian dari hidup. Amin saudara. Maka Tuhan Yesus ajak kita berjauhkan kami dari pencobaan. Pencobaan itu bagian dari hidup. Saudara mau kemanapun selalu ada pencobaan. Orang bikin saudara marah, orang bikin saudara kesal. Saudara lagi duduk diam-diam, tiba-tiba kejadian 5 tahun yang lalu muncul saja di pikiran saudara. Saudara ingat, tanpa angin, tanpa hujan, saudara marah. Saya baru sadar kalau dulu itu dia pernah hina-hina saya. Baru sadar 5 tahun kejadian 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada iblis yang berusaha menghasut, membangkitkan memori saudara. Sehingga saudara bisa emosi dan marah. Saudara bisa kehilangan damai sejahtera saudara. Untuk itu saudara dan saya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus berjaga-jaga, waspada. Saya mengerti kalau anak saya lahir di Australia, di Sydney. Di Australia kan tidak sehebat Indonesia. Jadi saya bilang dulu waktu Dedi di Indonesia, umuran kamu, saya kalau jalan, saya selalu mutar badan saya ke kanan ke kiri. Bukan artinya saya induk penari. Bukan saya dancer. Tapi saya selalu jalan, saya mutar kanan kiri, saya lihat. Karena saya berwaspada, berjaga-jaga. Di kanan kiri saya semua ada siapa gitu. Jadi kalau ada yang mengikuti, dia kan kaget kalau saya bisa memantau belakang saya kanan kiri. Karena dulu kan saya kuliah harus lewat grogol. Grogol itu saya lihat di depan mata ada tukang todong, perampok. Ya, jadi saya harus berjaga-jaga. Jadi saya lihat kanan kiri, saya ngejarkan. Kalau lagi jalan, nah harus hati-hati, pasang insting, pasang kuping, pasang mata, supaya bisa lihat siapa sih yang mendekati kita. Belakang ini memang Sydney agak sedikit rawan, karena kita mendengarkan banyak penusukan, tusukan-tusukan yang tidak terduga. Ya, kalau Indonesia, penusukan nih. Kalau bilang stabbing, kalau Indonesia kan tusuk-tusuk.
dengan pisau atau dengan oben atau dengan apa yang bisa mereka pakai. Itu katanya ada komplotan anak-anak geng yang di bawah umur. Jadi kalau di Australia orang yang di bawah umur kita nggak bisa sentuh. Contohnya karena ada hukumnya. Misalnya kalau di Indonesia kita bisa lihat bapak-bapak bisa pacaran sama anak SMA. Kalau di sini nggak boleh, ada hukumnya. Mereka dilindungi. Maka mereka pintar membawa komplotan itu anak-anak di bawah umur. Jadi membuat kejahatan-kejahatan tertentu. Ya sanksi hukumnya berbeda dengan anak yang umur di atas 18 tahun atau sudah 18 tahun. Mereka berusaha untuk membuat segala sesuatu. Jadi ada hal-hal tertentu. Itulah pekerjaan-pekerjaan iblis yang bisa mengubah pikiran seseorang. Jadi kita harus berwaspada, kita harus berjaga-jaga. Saya mau katakan kepada kita semua, kemanapun saudara ada, di rumah, di gereja, di sekolah, di pasar, di mana, saudara harus berjaga-jaga. Saudara harus waspada, karena iblis itu akan berjalan mengaum-ngaum, dia akan melihat orang yang lemah dan bisa menelan saudara. Arti kata iblis akan kontrol, iblis akan siskambling jalan keliling. Pada saat ia melihat orang yang lemah, disitulah dia akan melepaskan panah beracun supaya saudara bisa marah, saudara cepat emosi dan timbullah keributan-keributan. Tiba-tiba hati dan pikiran saudara menjadi panas yang tidak ada alasannya, tiba-tiba saudara mengacaukan sesuatu dan timbullah keributan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada. Jika ada hal-hal yang terjadi, berusahalah jaga damai sejahtera itu. Biarlah pembalasan itulah hak Tuhan. Amin, saudara. Kita terus lagi, saudara, biar lebih mantap lagi. Yang kedua, nasihat daripada Tuhan Yesus, yaitu mindset yang benar. Lukas 12 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin, saudara. Seperti Matius pasal 4 ayat yang keempat, Tuhan Yesus katakan lagi, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini kita akan melihat Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas bahwa manusia hidup bukan roti saja. Bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau Tuhan mau mengatakan kepada saudara pencipta kita, mengatakan bahwa kita hidup bukan karena makanan saja, tetapi karena firman Tuhan, maka kita yang hidup ini harus berhati-hati dengan makanan yang kita makan. Kita harus berhati-hati dengan firman Tuhan yang kita harus dengar. Seperti kalau saudara mengerti mobil, kemarin saya ngecek mobil saya, ngerti dikit-dikit tapi bukan montir. Mobil jalan karena ada bensin, amin saudara. Tapi mobil jalan bukan hanya bensin saja. Ada mesin, benar. Kalau mesin sudah ada, semua sudah ada, sudah diciptakan. Jadi kalau kita cerita tentang cairan, mobil jalan kalau gak ada bensin pasti mogok. Tapi mobil bukan hanya butuh bensin saja, mobil butuh oli. Kalau oli gak ada, mesin rusak, gak bisa jalan. Kalau air gak ada, radiator kosong, mobil panas, gak bisa jalan. PW gak pakai air. Motor gak pakai air. Ya, jadi kita belajar bahwa dalam hidup ini kita harus mengikuti penciptanya kita. Jika saudara mau supaya motor saudara, mobil saudara bisa umur panjang, bisa berfungsi sesuai dengan kehendaknya, saudara harus mengikuti apa yang diberikan, instruktur yang diberikan oleh penciptanya. Sama dengan saudara dan saya.
Jika kita mau supaya hidup kita ini berguna, berfungsi dengan baik, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pencipta kita. Bahwa manusia hidup itu bukan karena makanan saja. Memang jelas kalau kita nggak makan pasti sakit mak. Kita kalau nggak makan pasti kurus. Nah, kalau kita nggak makan ya pasti kita akan mati. Tetapi bukan hanya makanan saja membuat kita hidup, tapi firman Tuhan. Amin saudara. Nah, saya belajar banyak hal dalam hal demikian. Tuhan, kalau misalnya saya hidup ini hanya makanan saja, berarti saya ini harus bekerja mencari sesuatu yang sangat banyak untuk mengumpulkan lumbung-lumbung saya seperti orang kaya itu, untuk mengumpulkan banyak rekening bank yang ada di bank, uang yang banyak di dalam akun bank saya, karena hidup itu hanya makanan saja. Tetapi kalau ada tambahan bahwa bukan hanya makanan saja, adalah firman Tuhan. Berarti saya harus berharap kepada Tuhan. Apa yang saya miliki di depan ini bukan harapan saya, tapi saya harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Amin saudara. Ya, jadi kalau saya mulai meneliti firman Tuhan ini dengan sangat teliti, bahwa hidup saya ini diatur oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Dengan firman-Nya Ia menuntun saya supaya saya bisa bertingkah laku seturut dengan kehendak Tuhan. Amen. Karena kita bukan pohon, saudara. Siapa sini yang jadi pohon? Pohon hidup itu hanya disiram air. Asik juga ya. Tapi kita hidup ini karena kita makan. Nah, setelah kita makan, kita gak berdiri kayak pohon. Tapi kita beraktivitas, kita berpikir, kita bertingkah laku, kita berkata-kata. Nah, supaya semua bisa berjalan dengan baik, firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Amen. Sehingga pada saat kita berdiri sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita berkata sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mulai bertindak, kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksud Tuhan. Amin saudara. Amen. Kenapa Tuhan gak bilang sama kambing ya? Atau domba-domba yang ada, atau kerbau yang ada. Karena mereka hidup juga karena makanan. Tetapi mereka tidak mengerti, punya akal budi seperti saudara dan saya. Supaya kita ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus ada yang menuntun. Harus ada patokan yang menuntun. Instruksi yang membawa saudara dan saya. Sehingga kita bisa berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Saudara nangkap sampai di sini ya? Iya. Nangkap? Kenapa manusia hidup bukan karena roti saja, bukan makanan saja. Karena kita bukan pohon. Kita adalah manusia yang mempunyai gerakan aktivitas dengan tingkah laku, perbuatan, perkataan. Supaya bisa seturut dengan kehendak Tuhan, maka harus ada firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita bertindak aturannya sesuai aturan Tuhan. Pada saat orang Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan memberikan banyak aturan, yaitu firman-Nya, hukum Tauratnya. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Bahkan yang sangat terkenal ada 10 perintah Allah, yaitu kita hidup karena firman Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan jauh daripada kasih anugerah. Amin saudara. Amen. Oke, kita terus lagi. Nasihat Tuhan Yesus yang terakhir. Jiwa kita butuh arahan. Asik juga nih. Saya mempelajari banyak hal tentang hal demikian. Kalau kita nggak mengerti, kadang-kadang kita sangat bingung akan hal-hal yang demikian. Tapi setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Kalau Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus mengatakan bahwa saudara dan saya kita memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi kalau dalam perjalanan hidup saudara saat ini, orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, mereka hanya bisa mengerti bahwa manusia itu hanya mempunyai 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Jiwa itu berbicara tentang emosi intelektualnya kita. Jiwa itu berbicara tentang hal-hal yang ada. Maka selalu kita mengatakan, selalu kita mendengarkan, ada movie juga, ada orang sebenarnya kata, I talk to myself. Nah gitu. Ada juga orang mengatakan bahwa dia berbicara di dalam hati. Maka saya pernah bikin renungan, orang yang berbicara dalam hati itu berbahaya. Seperti perempuan yang pendarahan, ia berbicara dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Sehingga apapun penghalang-penghalang yang terjadi, ia berusaha untuk bisa menerobos, asal ku jamah saja jubahnya. Nah, perempuan itu berbicara di dalam hati, dia berbicara kepada jiwanya, membuat komitmen kepada jiwanya. Apapun penghalangnya, aku harus jamah dia. Nah itu, dia berbicara kepada jiwanya. Jadi sangat penting buat saudara dan saya, jiwa kita butuh arahan. Orang kaya yang muda ini, orang kaya ini berkata, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ia berbicara kepada jiwanya. Saudara bisa bayangkan banyak orang yang berbicara kepada gitu. Udahlah, jangan sibuk-sibuk aja, masih ada tabungan, hiduplah daripada uang-uang deposito yang ada. Tenang-tenang saja gitu. Engkau pasti akan kurang, ya kan? Banyak orang berbicara kepada gitu. Jangan senyum-senyum nih, kan senyum-senyum itu dia. Oh, saya punya tabungan, pastor, tenang aja. Saya hidup, saya nggak punya income yang pasti. Dia bilang, iya nggak punya income yang pasti. Tapi dia belum kasih perpuluhan nih dari persembahan perpuluhan. Dia dapatkan uang tabung, uang bunga dari deposit, dia dapatkan sesuatu, dia bisa beli makanan, tapi dia belum kasih persembahan sampai saat ini nih. Gak apa-apa, bercanda-bercanda. Arti kata bahwa saudara dan saya susah-susah kita, apapun kita lakukan, kita pasti mempunyai income. Karena Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya, dia tahu kita butuh makanan. Tapi dia mau supaya saudara dan saya harus bertindak hati-hati. Bukan habis makan pergi berkelahi. Bukan habis makan terus pergi gosip menghina orang. Nah Tuhan gak mau begitu. Kalau kita sudah ngurusin, misalnya kita ngurusin tanaman kita ngurusin ular, misalnya kita piara ular, terus kita ngurusin kita dengan luar biasa kita makan telur, tapi ular kita kasih makan ayam. Satu saat kita salah megang, dia patok kita loh. Ya namanya ular, iya kan? Pasti kita marah. Ini udah dipelihara, dikasih makan enak, tuannya aja makan telur, dia makan ayam. Tapi dia nggak kamsia sama saya, malah dia patok saya ini. Waduh, ular ini mendingan saya sembelih aja. Pasti saudara emosi dan marah, iya kan? Nggak ada gunanya ular saya pelihara, kasih makan yang enak-enak. Nah, begitupun Tuhan. Tuhan memelihara kita semua, ciptaannya. Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan tanaman dan segala macam tumbuhan dan hewan, supaya kita punya sesuatu yang terpelihara. Dan dia menciptakan kita yang paling terakhir, supaya kita pada saat kita ada, semua sudah terpenuhi. Bayangkan pada saat saudara lagi hamil, anak belum lahir sudah beli baju, sudah beli keranjang tidur, sudah beli ayunan. Belum lahir saudara sudah siapkan dengan baik. Kalau zaman sekarang masih mendingan, udah bisa dicek laki atau perempuan. Tapi zaman dulu anak dia udah beli baju karena suaminya mau perempuan.
Istrinya mau laki-laki. Jadi perempuan-perempuan, yang satu lagi laki-laki. Jadi udah suaminya pergi beli baju laki-laki. Yang lahir perempuan. Karena bayinya belum lahir udah keburu, udah disiapkan. Ini warna kuning. Kan? Nah, di sini kita belajar bahwa kita ini harus berbicara kepada roh kita. Roh kita butuh arahan. Ini Alkitabiah karena Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bahwa orang kaya itu berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu segala sesuatu yang kau butuhkan. Tetapi kita lihat apa yang Daud lakukan di Mazmur 103 ayat 1, 2, dan 3 dan banyak lagi ayat-ayat tertentu, cuma ini yang saya ambil buat saudara. Daud dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, Daud sendiri berbicara kepada rohnya. Dia arahkan rohnya supaya semuanya itu tertuju kepada Tuhan yang membuat perubahan dalam hidupnya. Bukan kekayaan, bukan kerja keras, bukan karena pintar, bukan karena punya koneksi, bukan karena orang-orang tertentu yang ada di belakang dia. Tapi dia mengerti bahwa Tuhan yang menuntun dia. Maka ia mengatakan kepada rohnya, arahkan kepada rohnya, supaya engkau jangan lupa kulit. Ya kan? Kacang itu nggak boleh lupa kulit. Ngomong kepada roh kita, saudaraku. Kalau saya sudah diberkati diangkat Tuhan, jangan lupa kulit. Maka Tuhan mengatakan, "Hai Daud, ingat aku ambil engkau dari padang gurun sana, padang rumput di mana ada 5 kambing anak domba. Engkau gembalakan untuk bisa mengembalakan orang Israel." Tuhan ingatkan dia kembali. Dia katakan kepada jiwanya, jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Amen. Jadi kalau saudara yang suka lupa-lupa, saudara harus ngomong kepada roh saudara. Butuh arahan. Kadang-kadang kita ini kalau lagi marah, kita ngomong ke roh kita dengan kemarahan. Itu orang begini-begini. Padahal kita kan sendirian, gak ada orang. Tapi begitu kita mulai ngomong, kita mulut mulai bengkok, mata mulai mendetik ke sana kemari. Karena saking marahnya kita ngomong, I talk to myself. Begini. Saudara-saudara, pada saat kita mulai berkata-kata demikian, di situ roh jiwa kita ini mulai mengalami kepahitan, kedengkian terhadap orang-orang tertentu. Sehingga pada saat kita melihat dia, kita gak senang sekali. Maka kita selalu dengar ada dendam kesumat. Karena sangat masuk ke dalam jiwa kita. Maka untuk itu jiwa itu harus kita arahkan kepada Tuhan. Amen. Bukan kepada hal-hal yang sia-sia. Saudaraku, jiwa itu kita harus arahkan kepada Tuhan. Nah, jika kita mulai mengarahkan kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, bahwa firman Tuhan itu sangat tajam daripada pedang bermata 2. Ya. Ia menusuk amat dalam dan memisahkan jiwa dan roh. Nah, disinilah pada saat kita mulai bertumbuh lebih dewasa lagi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah lahir baru. Siapa sih ini sudah lahir baru? Orang yang sudah lahir baru, dia mengerti antara roh dan jiwanya. Lahir baru itu, ada yang mulai mengerti, lahir baru itu cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Begini, bagaimana saya tahu saya lahir baru? Ada cinta mula-mula gimana saya ingin sekali beribadah, saya mau memuji Tuhan, saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab. Ada cinta mula-mula yang mendesak saya seperti kayak kita lagi jatuh cinta sama seseorang. Kita ingin ketemu, kita mau selalu berdekat dengan dia. Walaupun kita nggak punya uang, kita berusaha untuk beli kado buat dia. Nah, itu cinta yang muncul. Jadi itu seperti pengalaman pribadi kita. Nah, pengalaman pribadi itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Seperti saudara pasti punya pengalaman pribadi. Kapan sih saudara menikah?
dengan pasangan saudara. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi saudara mengerti kapan saudara menikah, apa sih perasaan saudara, bagaimana pada saat saudara pertama kali bertemu dengan pasangan saudara, perasaan saudara. Orang tidak mengerti, tapi saudara saja mengerti apa sih perasaan saudara. Nah, itulah cinta mula-mula. Jadi bagaimana kita harus menjaga cinta mula-mula itu? Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan orang-orang percaya untuk membakar roh itu. Supaya roh itu semakin hidup dalam kehidupan kita. Jadi kita kembali lagi, Ibrani pasal 4 tadi menggambarkan kepada kita semua mempunyai jiwa. Jiwa itu adalah mencerminkan emosi kita, karakter kita. Jiwa itu mencerminkan bahwa pengertian kita, intelektualnya kita. Setelah kita mengerti akan firman Tuhan, roh kita akan muncul di balik jiwa itu. Pribadi yang ketiga. Sehingga pada saat kita marah, emosi kita yang tadi karakter kita yang mulai jelek akan bisa dikontrol oleh roh kita karena firman Tuhan mengatakannya. Contoh pada saat saya marah, ini orang bikin marah. Luar biasa bikin marah. Saya lagi mikir, karena dulu kan saya bekas orang jahat. Diubahkan Tuhan jadi baik, lagi orang jahat. Saya pikir, dilahirkan kembali. Saya pikir orang ini bikin jahat amat. Kalau saya di Indonesia, saya masih bisa. Tapi di sini saya lebih bisa lagi. Karena kalau rupiah ke dolar kan beda jauh. Saya tinggal, bang, itu orang bikin saya kesal. Tolong sana, celupkan dia di dalam got aja. Saya bayar kamu 5 juta ya. Foto ya kalau kamu sudah celupkan di got. Itu bisa terjadi. Karena saya bisa bayar orang-orang tertentu untuk membalas keinginan hati saya. Tetapi karena roh saya sudah mengerti akan firman Tuhan. Roh saya sudah hidup, sudah mengerti. Disitulah saya mengatakan, oh jangan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Oh jangan lakukan itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah orang-orang yang menjahati engkau. Maka disitulah kenapa kita bisa melakukannya. Karena roh kita berbicara lebih keras daripada jiwa kita, emosi kita, intelektual kita. Nah disitulah pada saat saudara yang sudah lahir baru, saudara yang dituntun oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, saudara sangat jelas sekali bisa membedakan antara roh dan jiwa. Tapi bagi mereka yang belum lahir baru, yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal firman Tuhan, mereka tidak akan bisa. Amin saudara. Maka saya selalu encourage, dengarkan firman Tuhan, ikut audio Bible, terus dan terus. Supaya roh firman itu memisahkan antara roh dan jiwa kita. Supaya kita sebagai manusia yang tadi hanya tubuh dan jiwa, misalnya pemabuk. Pemabuk itu cuma bisa punya tubuh dan jiwa. Kalau orang jahatin dia marah, dia dengki, awas gue balas ya. Tapi kalau orang senangin dia senang dia berbuat balas kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda dengan misalnya kalau kita lihat gajah. Gajah kan bisa begitu. Punya tubuh, punya jiwa, punya memori. Jadi kalau orang jahatin gajah bisa ingat, oh orang ini pernah jahatin saya, pernah baikin saya. Jadi gajah akan berusaha membalas kebaikan. Tetapi bagi saudara dan saya karena ada firman Tuhan, maka disitulah firman itu akan memisahkan roh kita dengan jiwa kita. Sehingga pada saat intelektual kita, emosi kita, luka batin kita, hal-hal yang terjadi dalam jiwa kita, roh itu akan muncul karena firman Tuhan dan mengarahkan saudara. Maka terjadilah pergumulan di dalam pikiran kita. Pergumulan dalam hati nurani kita. Nah disitulah jika kita berdoa, kita bersekutu dan firman Tuhan ada di dalam kita. Maka dikatakan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena sudah dimenangkan oleh roh. Roh memenangkan jiwa kita, memenangkan intelektual kita, memenangkan emosi kita. Sehingga kita sudah lebih daripada pemenang sebelum kita melangkah jauh. Amin saudara. Ya. Saudara nangkap di sini ya. Karena Ibrani pasal 4 ayat 12 itu sangat jelas sekali ya. Ulang lagi, ulang. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh.
Jadi hanya firman Tuhan saja yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Jadi kalau saudara dan saya cinta firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, disitulah dengan sendirinya kita akan bisa memisahkan roh kita dengan jiwa kita. Emosi kita tadi, jadi jiwa itu emosi, intelektual. Ya, karakter kita. Jadi kita bisa berubah menjadi orang yang baik serupa dengan Yesus. Karena roh kita yang menutupi, overcome, menguasai jiwa kita. Karena ada firman Tuhan yang memisahkan itu. Amin saudara. Amin. Saudara nangkap ya? Ya. Semua pada diam nih. Diam nih, nangkep. Terima kasih Bu Lina. Oke, kita kesimpulan kita aja saudara ya. Sebelum saya ini sama istri saya, kesimpulan. Oh masih ada satu lagi dong. Duduk dulu. Masih ada satu lagi. Aduh udah keburu senang. Oke, nah yang keempat nasihat dari Tuhan Yesus harus ada keseimbangan. Yang keempat, Lukas 12 ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan tentang bagaimana kita mengumpulkan harta, yaitu Matius pasal 6 ayat 9 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat tidak. Saya ulangi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghinakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi di sini nasihat yang keempat bahwa harus ada keseimbangan. Jadi kita ini ya harus adakan keseimbangan dalam hidup ini. Orang berkata bahwa di zaman sekarang ini ada teologi kemakmuran. Mereka sangat menentang, tapi sebelum teologi kemakmuran ada teologi kemiskinan. Jadi orang menganggap kalau orang itu orang Kristen miskin itu orang kudus. Banyak orang beranggapan demikian. Nah, begitupun orang pada saat zaman sekarang orang menganggap kalau orang Kristen itu miskin berarti dia ada yang salah. Jadi orang Kristen harus kaya. Karena kenapa? Biar berkat-berkat yang dijanjikan oleh Abraham menjadi kepunyangannya. Jadi sejauh mata memandang diberikanlah kepada dia. Nah, tetapi GBI kita tidak mengambil pandangan teologi yang demikian. Yang kita pakai adalah pandangan teologi bagaimana kita bisa menggunakan itu semuanya dengan baik. Penggunaan teologi, penggunaannya dengan baik. Jadi kita miskin, kita kaya itu bukan sesuatu pandangan teologi ya. Jadi artinya kita ini harus membuat satu keseimbangan dalam hidup ini. Harus seimbang. Kalau saudara tidak bekerja, saudara malas-malas, hasilnya berbeda dengan orang yang bekerja. Misalnya pada saat musim kemarau, Ishak mulai menabur, Ishak menuai. Tetapi yang tidak menabur tidak menuai. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf pada saat musim menuai, dia mengumpulkan banyak gandum di Mesir. Dia membangun lumbung-lumbung yang sangat besar. Apa yang terjadi? Pada saat musim kemarau, orang semua mencari Yusuf.
Tetapi pada orang lain pada saat musim menuai dengan luar biasa karena cuaca dan keadaan yang sama saat itu terjadi. Kenapa mereka tidak melakukan seperti yang Yusuf lakukan? Sehingga akhirnya mereka miskin. Ya, jadi saudara dan saya, kita butuh adanya keseimbangan hikmat Tuhan. Yang paling terpenting di sini, Tuhan mau supaya hati kita, Tuhan gak lihat harta kita, miskin atau kaya. Tuhan mau melihat hati kita. Karena kalau kita sangat sibuk mencari kekayaan, maka mamon akan menjadi tuannya kita. Karena hati kita ke mamon. Contohnya, kalau di Indonesia nggak jelas, kalau di Sydney jelas. Kalau orang yang bekerja dikasih cash in hand, walaupun jam 4 pagi, terus suhunya 2 derajat, dia pakai jaket, pakai kaos kaki 2 lapis, celana 3 lapis, ya dia pakai baju 3 lapis sama jaket 2 lapis, dia pakai topi, dia pakai sorong tangan, dia jalan walaupun hidungnya meler-meler. Kamu sakit kok kamu datang? Iya, kenapa? Ya habis sih dibayar, kenapa? Cash in hand. Jadi nih, walaupun dingin, begitu dingin, walaupun dia sakit, dia flu, tapi dia datang kerja karena mau dapat uang. Tetapi kalau gereja, waduh Pak pendeta gereja ini terlalu pagi, jam 7 pagi, terlalu jam 6 pagi, terlalu susah bangun. Tapi kadang-kadang dibangunin, kadang-kadang orang udah teriak-teriak di luar pakai speaker, tapi kalau nggak gereja bangun, tapi kalau gereja nggak bangun. Nah disitulah Tuhan itu melihat hati. Kenapa? Kalau kita pergi gereja, kayaknya kita nggak dapat uang gitu. Tapi kita nggak mengerti bahwa pada saat kita pergi ke gereja, itu firman Tuhan itu akan menyentak kita. Kalau kita baca, saya belajarin gini. Kalau saya baca Alkitab, saya baca 10 kali, 100 kali, itu nggak ada yang nyentak saya ya. Sesuai dengan apa yang saya dapat. Tapi kalau saya pergi gereja, saya dengar khotbah, pendeta langsung bilang, jangan kayak begitu, kacang gak boleh lupa kulit. Ada yang nyentak saya loh, kacang gak boleh lupa kulit. Jadi tersentak itu, sadar secepat mungkin, iya kan? Kalau kita bilang, udah jangan begitulah. Nah itu biasa orang tuh gak bertobat. Tapi kalau dia ngoceh-ngoceh terus ada yang datang tonjok mulutnya, giginya jatuh, dia nggak lupa seumur hidup. Jangan ngomong sembarangan loh, tuh dipukul nanti gigi jatuh. Saya belajar kalau di Ternate dulu, itu kan tentara itu kan suka pukul orang. Nah kalau misalnya ada tetangga dia suka maki-maki orang sudahlah orang gila tuh. Tapi kalau pada saat dia mabuk dia maki-maki tentara datang tonjok mulutnya, bibir kebelah jadi 2, sumbing, gigi jatuh 2. Dia ingat semua hidup dijahit jadi sumbing. Dia ingat, iya gak boleh begitu. Iya kan? Nah itu sama pada saat saya baca Alkitab, saya dengar khotbah di YouTube dan segala macam, tidak menyentak seperti saya datang ke gereja pada saat pendeta mulai berkhotbah dan mengatakan hal-hal ini demikian. Sehingga saya sadar, iya. Kalau orang kaya itu punya tabungan, dia berkata kepada jiwanya, saya juga kok ngomong begitu loh. Udahlah, istri ngomong sama suami ngomong, udahlah tenang-tenang saja. Kita punya uang masih bisa hidup selama 10 tahun lagi ke depan. Udah gak usah macam-macam. Ya. Yang penting bisa bangun tidur senang-senang sana kemari. Gak usah banyak hal. Dan seringkali hal-hal itu terjadi. Atau karena udahlah. Kalau di Australia mungkin ada suami istri, udahlah tenang-tenang aja, nanti juga hari Rabu gajian, nah gitu. Ngutang dulu, pinjam uang, tapi nanti juga dapat gaji, walaupun gak kerja, pemerintah kasih uang, tenang aja. Nah seringkali kita mulai berbicara kepada pasangan kita, memberikan sesuatu kepada orang-orang tertentu, atau kita berbicara ke dalam hati kita sendiri, ke jiwa kita. Jadi arti kata di sini kita kembali bahwa nasihat dari Tuhan Yesus harus ada keseimbangan. Karena orang yang bekerja keras hasilnya dia akan mendapat lebih banyak karena Tuhan itu adil. Tapi si pemalas, firman Tuhan mengatakan dia seperti engsel di pintu, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi selain itu saya telah mendengar kemarin
audio Bible, hal yang sangat luar biasa mengingatkan saya kembali. Suku Dan ini sampai Yosua sudah meninggal, kok dia belum merebut tanah pusakanya ya? Kok ini agak terlambat sekali? Ya. Jadi suku Dan ini, Yosua sudah berkata kepada mereka, kenapa engkau duduk bermalas-malas? Nah, Yosua sudah mengarahkan kepada mereka, ayo pergi berperang, ambil tanah. Karena Tuhan menyertai engkau. Engkau tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan sudah berjanji. Nah, suku Dan setelah Yosua sudah meninggal, banyak hakim-hakim sudah mulai berganti. Dia belum rebut-rebut juga. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Begitupun saudara dan saya. Jika kita ini hidup karena makanan sehat, kita hidup sehat. Kita hidup ini karena firman Tuhan, kita bertindak berkata-kata hati-hati sesuai dengan firman Tuhan supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, begitulah apa yang kita lakukan, bekerjalah. Cari pekerjaan yang bagus, cari sesuatu yang baik, bekerjalah. Sehingga kita bisa menghasilkan uang buat hidup kita sendiri. Berdoa saja, duduk berdoa saja nggak cukup. Saya percaya suku Dan pasti duduk berdoa, tunggu kapan ya Tuhan. Sampai mereka pergi mengutus pengintai untuk bisa masuk ke negeri di mana mereka mau. Sebagai anak Tuhan saya challenge bagi saudara. Jangan hanya berdoa saja, berusaha. Karena berdoa itu tanpa perbuatan tidak akan mengalami perubahan. Kita memang butuh Tuhan campur tangan. Tetapi kita harus melangkah. Kita belajar dari orang-orang Israel. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Diberikan tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak berikan begitu saja. Mereka harus berdoa. Mereka harus berperang. Sehingga mereka bisa menduduki tanah-tanah pusaka mereka. Amin saudara. Jadi apapun saudara yang saya lakukan saat ini. Harus ada keseimbangan. Karena dengan telanjang kita datang. Dengan telanjang pun kita pulang. Kenapa kita harus menaruh hati kita dengan harta benda kita? Kenapa kita taruh hati kita dengan kekayaan yang ada? Sehingga akhirnya damai sejahtera kita berkurang. Kita hidup khawatir. Dan akhirnya terjadi kerebutan sana sini. Hanya karena ada ketamakan dalam hati kita. Jadi harus seimbang saudara. Jika ada ketamakan dalam hati kita. Maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Amin saudara. Berusahalah. Memang kita butuh uang. Memang kita harus berdiri lebih tinggi. Duduk harus lebih tinggi. Tapi hati kita harus sama Tuhan. Amin. Bukan kepada berkat itu. Jadi pada saat kita diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang bagus, dengan jabatan yang bagus. Jangan menghambakan diri kepada hal-hal demikian. Tetapi hambakan diri terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat, Dia juga yang menurunkan ketahanan. Amin. Asik juga nih. Jadi kita kembali lagi saudara. Bahwa nasihat daripada Tuhan Yesus. Pertama kita harus berjaga-jaga. Waspada. Karena pencobaan bagian dari kehidupan kita. Selama kita hidup selalu ada pencobaan. Amin saudara. Yang kedua. Kita punya mindset yang benar. Pikiran yang benar. Yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus mengerti manusia hidup bukan karena makanan saja. Manusia hidup bukan karena roti saja. Tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan. Arti kata sesudah kita makan kita kenyang. Kita harus bertingkah laku kudus. Aktif kudus melayani Tuhan. Bukan kita sudah kenyang kita keluar berantem gosip dan bikin banyak kejahatan. Tidur. Amin saudara. Nah kayak gitu. Jadi habis makan kenyang, nah kita harus keluar mulai melayani Tuhan, bertingkah laku kita supaya Tuhan dipermuliakan. Pada saat itu terjadilah manusia hidup bukan karena makanan saya, tetapi firman Tuhan juga yang menguasai kita beraktivitas. Jika kita mulai beraktivitas karena firman Tuhan, maka dengan sendirinya berkat itu akan datang. Contohnya kalau saudara punya karyawan yang orangnya manis, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun saudara jahat, dia tetap baik buat saudara. Dia jujur, dia datang on time karena firman Tuhan mengatakan hal yang demikian. Saya percaya, apapun yang saudara miliki pasti saudara akan kasih kepada karyawan saudara. Tapi saudara karyawan saudara di depan saudara manis,
di belakang dia jelek-jelekin saudara, ngomong yang jelek-jelek. Ya pasti saudara cepat-cepat pecat dia. Akhirnya saudara di penginapan, di hotel, saudara kerja susah sendiri. Karena saudara kehilangan pekerja. Nah, sebagai atasan, sebagai bos, saudara harus berdoa kepada bawahan saudara, karyawan saudara, berdoa berkati. Kadang-kadang kalau saya bekerja, saya lagi bilang, aduh, saya ngomong dalam hati saya, I talk to myself. Jadi kalau kita ngomong itu, saya berkata kepada jiwa saya, ih kenapa anak buah saya ini bodoh-bodoh semua ya. Kenapa kok nggak inisiatif gitu ya? Inisiatif gitu loh, bagaimana gini-gini. Iya, nggak inisiatif gitu. Jadi kurang gak kalau kok yang sana inisiatif. Oh berarti saya kurang berdoa buat mereka. Tuhan kasih mereka hikmat. Masa mereka mau buang sampah ya telepon saya. Bos ini mau buang kemana? Repot saya. Kalau mereka display apel udah kosong, terus ada per datang atau ada nanas datang. Aduh ini mau taruh di mana? Aduh inisiatif aja gitu. Gak mungkin sayur sama buah dicampur jadi satu kan? Ya harus sayur sama sayur, buah sama buah. Nah gitu. Inisiatif gitu. Jadi saya lihat, oh ini sebenarnya yang salah saya gitu. Bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena saya gak berdoa memberkati mereka. Jadi sebagai saudara yang pengusaha, yang punya karyawan, berdoa memberkati karyawan saudara, berdoa. Pada saat saudara mulai berdoa memberkati mereka, maka mereka akan tampil dengan hikmat Tuhan. Amin saudara. Nah terus lagi saudara, jiwa itu butuh arahan. Jadi saudara hati-hati pada saat saudara ngomong untuk diri sendiri. Saudara ngomong kepada orang-orang tertentu, hati-hati. Karena jiwa itu saudara saat saudara ngomong to myself, saudara ngomong kepada diri sendiri, saudara ngomong ke jiwa saudara, itu seperti komitmen saudara tanam dalam jiwa saudara. Hati-hatilah pada saat engkau mulai berkata kepada jiwa saudara, berkatalah dengan firman Tuhan. Supaya jiwa itu diarahkan dengan firman Tuhan. Karena jika saudara berkata-kata demikian, maka dengan sendirinya firman itu akan memisahkan roh dengan jiwa saudara. Yang tadi emosi, intelektual, karakter saudara yang buruk, mulai dipisahkan oleh firman Tuhan, itu roh saudara mulai akan keluar dan mulai berpikir hal-hal yang positif. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang terakhir, saudara harus punya keseimbangan dalam hidup ini. Bekerja boleh banyak, jabatan boleh tinggi, gaji boleh besar, semua boleh besar, berdiri boleh tinggi, tapi harus ada keseimbangan. Jaga hati untuk Tuhan, karena semua titipan pada saat kita dipanggil Tuhan, dia nggak akan bilang, oh ini orang kaya butuh tanah 5 meter persegi untuk satu peti mati. Tapi semua kita tetap sama di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi harus ada keseimbangan, jaga hati. Nah kita lihat saudara, yang terakhir kesimpulan kita, hidup adalah kesempatan. Utamakan Tuhan Yesus selama masih hidup. Amin. Di bumi berkarya untuk Tuhan, di sorga kita kaya. Amin. Siapa sini mau berkarya untuk Tuhan? Amin. Puji Tuhan, berkaryalah buat Tuhan ya. Mari kita berdoa. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku.
pujian ini dari awal. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Say one more time. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu, katakan aku menang. Bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan kami pasti menang. Karena jika Tuhan bersama dengan kami, siapa yang bisa melawan kami? Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, sehingga firman yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Nasihat daripada-Mu Tuhan bisa menjadi masuk ke dalam roh hati kami, jiwa kami, sehingga dalam segala hal kami sangat hati-hati untuk bertindak. Dalam segala hal, biarlah segala pikiran dan tindakan kami adalah firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini kami, urapi kami. Jangan biarkan kami gagal untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Biarlah selama kami hidup, kami berkarya buat Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu jika kami berkarya buat Engkau Tuhan Yesus, itulah harta kami di sorga. Jika kami berkarya buat Engkau Tuhan Yesus, kami tahu di sorga kami tidak miskin, tetapi kami kaya karena kami berkarya buat Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Thank you, Jesus. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, Amin. diberkatilah studimu, Amin. berkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, Thank you, Jesus. dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat, Amin. mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada.
Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua tiba berkatakan amin. Kami mari sembah Dia, puji Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, katakan Dia ajaib. Ajaib Tuhan, kami semua memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan kita ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, oh Tuhan, ajaib Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you Pastor Jimmy untuk firman Tuhan. Thank you very much. God bless you. Dan Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you, Amin. Amin. Tante Neni. Amin. Shalom Tante Maria, Tante Gina, Tante Elsie, Ibu Leli. Shalom. Makasih Pastor Sherin, Sherry. Makasih Pastor Jimmy buat firman Ibu Tuhan ya. Shendy, yang Pak Asta, Ibu Asta, Pak James, Ibu Chen, Ibu Ita, Ibu Tin, maminya Ibu Tin, Ibu Susan, Pak Waing, Pak Tommy, Ibu Erlin, Ibu Nelly, Brian, Calvin, Ibu Mega, Ibu Lina, Ibu Melin, Ibu Giokim, Ibu Hong, dan semua yang sedang tutup kamera. Tuhan Yesus memberkati.